Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Rido, di sebelah saya ada Farel. Kami ingin mempresentasikan proses terjadinya gerhana matahari total. Baiklah, saya akan menjelaskan terjadinya matahari total. Berbagai fenomena alam di langit sering terjadi pada matahari meskipun dalam waktu yang tidak menentu. Salah satu fenomena matahari yang menakjubkan adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari merupakan fenomena yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan fenomena gerhana bulan. Sebenarnya fenomena gerhana matahari ada berbagai macam seperti gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari cincin. Fenomena alam gerhana matahari total memang benar-benar cocok dijadikan momen untuk dikenang karena selain datang sangat jarang, gerhana matahari total mampu menyuguhkan penampakan yang luar biasa di mana kita akan bisa merasakan kehilangan cahaya matahari dalam beberapa menit dan bisa menyaksikan matahari muncul kembali tanpa melalui proses terbit dan tenggelam. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Fokus kita kali ini hanya pada gerhana matahari. Menurut persentase bagian yang tertutupi pantulan cahaya bulan, maka gerhana matahari dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian atau parsial, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total merupakan gerhana matahari sempurna di mana seluruh bagian matahari bisa tertutupi oleh bayangan bulan sehingga cahaya matahari benar-benar hilang sejenak dan penampakan bumi seperti malam hari. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya gerhana matahari total ini terjadi melalui beberapa tahapan atau proses. Sebelumnya sangat perlu bagi kita untuk mengetahui proses terjadinya gerhana matahari secara umum. Jadi, syarat terjadinya gerhana matahari secara umum adalah ketika posisi matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Dengan demikian, bulan yang ukurannya lebih kecil menimbulkan bayangan cahaya yang akhirnya jatuh ke sebagian permukaan bumi sehingga bagian bumi tersebut menjadi gelap gulita seperti malam hari. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses terjadinya gerhana matahari total, berikut ini merupakan poin-poin penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Rido. Selanjutnya, poin yang pertama, terjadi gerhana matahari total dimulai ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus secara berturut-turut. Posisi ini bisa terjadi karena bumi dan bulan sama-sama melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Setelah berada di satu garis lurus, maka bagian belakang bulan yang tidak terkena sinar matahari akan membentuk bayangan yang terdiri dari dua jenis, yaitu bayangan inti yang gelap atau umbra dan bayangan samar-samar atau penumbra. Bayangan umbra terdapat tetap di sisi belakang bulan yang bentuknya mengerucut, sementara penumbra berada di sekitar bayangan umbra dan bentuknya semakin jauh semakin melebar. Biasanya bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan umbra. Kemunculan bayangan umbra dan penumbra akan mengenai permukaan bumi. Di saat itu permukaan yang terkena umbra akan mengalami gerhana matahari total, sementara yang terkena penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Karena planet bumi melakukan gerakan rotasi, maka terjadi gerhana matahari total di suatu daerah akan diawali dengan terjadi gerhana matahari sebagian terlebih dahulu. Nah, itu beberapa proses atau langkah-langkah terjadinya gerhana matahari total. Jadi, terjadinya gerhana matahari, baik itu gerhana matahari total maupun parsial atau sebagian, akan diawali dengan posisi yang sama di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada suatu garis lurus. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.